Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rayes dan ini adalah video pertama saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor yang berjudul Endas Wedhus atau jika di bahasa Indonesia kan adalah Kepala Kambing. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kala itu sebut saja Sunardi sedang menghisap rokok yang entah keberapa. Yang jelas Sunardi sedang memikirkan masalah besar baginya, sehingga membuat Sunardi tak tahu arah kemana dia bergerak. Tiap malam, Sunardi tidak bisa tidur, mata memerah dengan lingkaran hitam di area matanya. Di saat kepasrahan Sunardi memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana dia merupakan salah satu saudaranya. Sebut saja Mbah Tangil. Mbah Tangil merupakan saudaranya yang sering mengurus masalah perekonomian manusia. Menurutnya, salah satu jalan keluarnya itu Mbah Tangil. Sunardi menceritakan semuanya tentang masalah dirinya. Dirinya terlilit hutang karena judi yang telah merusak dirinya, sehingga merusak semua bisnis dan usahanya yang digeluti sejak ia muda. Mohon maaf Mbah, saya minta solusinya. Saya sedang terlilit hutang besar, sambat Sunardi pada Mbah Tangil. Mbah Tangil tahu maksud kedatangan saudaranya ini. Sunardi merupakan saudara dekat dari Mbah Tangil. Mereka masih satu buyut. Sudah, aku paham maksud kamu kesini. Tolong jangan aneh-aneh. Kerja saja yang benar. Jangan kebanyakan main-main, cegah Mbah Tangil pada Sunardi. Saya sudah pusing, Mbah. Saya sudah bingung harus bagaimana, pasrah Sunardi pada Mbah Tangil. Singkat cerita, Mbah Tangil menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ia menyuruhnya untuk merantau saja. Namun Sunardi bersikeras untuk memohon bantuan Mbah Tangil. Sunardi bersedia melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Mbah Tangil. Akhirnya, Mbah Tangil menyanggupi permintaan Sunardi. Mbah Tangil meminta Sunardi datang kembali pada malam Jumat Kliwon bulan Suro dengan membawa beberapa persyaratan. Jumat Kliwon bulan Suro kowe teko krene, kowe jadah pasar, kembang kenanga karo siji kepala kambing hitam, sebut Mbah Tangil. Ndas wedhus Mbah. Seketika kaget tidak karuan dengan mata melotot ke Mbah Tangil. Sunardi tahu persyaratan terakhir yang dimaksud Mbah Tangil. Dengan wajah panik kebingungan, Sunardi mengiyakan ucapan Mbah Tangil. Pikiran Sunardi semakin kacau, karena harus memikirkan hutang dan persyaratan Mbah Tangil. Hari berhari berganti, Sunardi kurus memikirkan tindakan yang akan dia lakukan. Namun, entah setan apa yang merayunya, akhirnya Sunardi memutuskan untuk kembali ke Mbah Tangil. Tepat di gubuk Mbah Tangil, Sunardi duduk dengan hati yang panik tidak karuan. Gimana Di? Siap beneran kah? Tanya Mbah Tangil pada Sunardi. Saya sudah memikirkannya matang-matang Mbah. Tapi ya itu, saya bingung nyari kambingnya, jelas Sunardi. Ya itu terserah kamu Di, yang penting anak cucuku jangan jadikan tumbal, ucap Mbah Tangil memperingatkan Sunardi. Terus piye Mbah, ono solusi ora? Solusinya apa Mbah? Ada solusi tidak? Tanya Sumardi. Solusinya yo awakmu nyebar jolo, neng yo kuwi susah. Bosnya kadang milih-milih. Hahaha. Solusinya kamu menyebar jala, cuma ya agak susah. Bosnya kadang-kadang suka milih-milih, saran Mbah Tangil. Mbah, ora melas nek nyebar jolo, wong ora salah kepelu-pelu. Mbah apa tidak kasihan jika menyebar jala? Orang yang tidak salah jadi kena imbasnya. Hati prihatin Sunardi akan tindakan yang dia buat. Yo kuwi balineh neng kowe, sing jelas kowe hal sing ora apik Di, kowe kudu memikirkan mateng-mateng. Ya itu kembali lagi ke kamu, yang jelas itu hal yang tidak baik. Kamu harus memikirkan mateng-mateng, jawab Mbah Tangil. Aku butuh waktu meneh Mbah, memikir iki. Aku butuh waktu lagi Mbah.
buat memikirkan ini, ucap Sunardi merasa lemas dan takut. Jumat Kliwon wulan Suro 5 dina meneh Ki, sing tak jaluk kowe ora usah bali ning kene meneh. Jumat Kliwon bulan Suro 5 hari lagi di yang saya minta, nanti kamu tidak usah kembali lagi ke sini. Saran Mbah Tangil. Sunardi kembali ke rumah dengan hati gelisah, seolah masalah besar datang ke dirinya. Sunardi mengemudi mobil dengan hati tidak karuan, merasa bingung dan entah harus bagaimana. Malam Jumat Kliwon sudah tinggal 1 hari. Tepat malam Kamis, Sunardi kembali ke rumah Mbah Tangil. Assalamualaikum Mbah. Punten, niki kula Sunardi. Mohon maaf, ini saya Sunardi. Sunardi mengetuk pintu sambil menghisap rokoknya. Waalaikumsalam. Rene, lunggu. Sini duduk, jawab Mbah Tangil. Iya Sidi, sing tak karep kowe ora bali meneh. Gimana Sidi? Yang saya harapkan kamu tidak kembali lagi ke sini. Sesal Mbah Tangil pada saudaranya. Aku wis memutuskan Mbah. Aku lanjut anggo corone Mbah. Saya sudah memutuskan Mbah. Saya menggunakan caranya Mbah. Jawab Sunardi dengan perasaan gelisah. Kowe ki pembisnis. Kudunya kowe ngerti setiap hal kuwi ono resikone. Dan iki ora main-main. Kamu itu pembisnis. Harusnya kamu sadar setiap hal itu ada risikonya. Dan ini tidak main-main. Tegas Mbah Tangil menyadarkan Sunardi. Aku wis ora kuat Mbah. Iki wis keputusanku. Apa wae resikone siap tak tanggung. Saya sudah tidak kuat. Ini sudah keputusanku. Apapun resikonya, saya siap menanggung, jawab Sunardi. Yo wis, nek kuwi kekarepanmu. Sesok wengi kowe tak akad ke karo bose. Sesok persyaratannya kudu dipenuhi. Ya sudah, kalau itu maumu. Besok malam kamu saya akadkan dengan bosnya. Besok persyaratan harus kamu siapkan, ucap Mbah Tangil. Iya Mbah, saya sudah yakin. Terima kasih bantuannya, jawab Sunardi. Malam Jumat bulan Suro telah tiba. Tepatnya jam 6 maghrib, Sunardi melesat menuju gubuk Mbah Tangil. Perasaan takut, bimbang, stres menggeluti jiwa Sunardi. Sunardi mengetuk pintu gubuk Mbah Tangil. Assalamualaikum Mbah, ini Sunardi. Sunardi terdengar dari dalam gubuk Mbah Tangil. Waalaikumsalam. Iya masuk saja, sahut Mbah Tangil. Mbah Tangil menuju ruang tamu menemui Sunardi. Duduk dulu saya bikinin kopi dulu ya, ucap Mbah Tangil. Tidak usah repot-repot Mbah, saya baru saja minum, jawab Sunardi. Halah, tidak apa-apa buat ngangetin badan kamu, sahut Mbah Tangil. Mbah Tangil keluar membawakan secangkir kopi dan singkong untuk disuguhkan ke Sunardi. Minum dulu biar tenang, tawar Mbah Tangil. Iya Mbah, terima kasih, jawab Sunardi. Sunardi mulai meneguk kopi yang disuguhkan Mbah Tangil. Gimana siap tidak, tanya Mbah Tangil. Siap Mbah, saya sudah yakin, jawab Sunardi. Saya peringatkan satu lagi ya, ini risikonya besar. Nyawa orang lain tidak bersalah taruhannya, dan bisa juga nyawa kamu dan keluargamu, pesan Mbah Tangil. Tidak apa-apa Mbah, bisnis saya sedang hancur, hutangku di mana-mana, ditagih setiap hari. Saya sudah pusing, sudah stres, jawab Sunardi. Ya sudah, malam ini kamu saya akadkan dengan bosnya. Setelah itu, kamu ikut aku ke sungai Semawur, suruh Mbah Tangil. Mbah Tangil masuk ke ruang kamarnya untuk menyiapkan prosesi akad dengan bos yang disebutkan oleh Mbah Tangil. Mbah Tangil keluar kamar sambil membawa carik dan dupa wangi. Darahmu teteskan di mangkuk sedikit saja,
dikeluarkan dengan cara digigit, suruh Mbah Tangil. Sunardi melakukan perintah Mbah Tangil. Nampak darah keluar dari jari Sunardi. Sunardi meneteskan darahnya di mangkuk yang berisi kain kafan putih. "Sudah, Mbah," sahut Sunardi. "Darahmu ini jadi lantaran akad sama calon bos kamu," tegas Mbah Tangil. Mbah Tangil kembali masuk ke ruang kamarnya yang digunakan sebagai ritual hajat Sunardi. Lama Sunardi menunggu ritual Mbah Tangil. Akhirnya Mbah Tangil keluar sambil membawa karung goni yang diikatkan di tongkat khas seperti seorang pendekar zaman kuno. "Ayo Di, kita berangkat ke Sungai Semawur," ajak Mbah Tangil. Sungai Semawur mulai nampak keseramannya. Sungai dengan air terjun tinggi di tengah hutan belantara. Sunardi dan Mbah Tangil turun dari mobil Sunardi. "Kita sudah sampai Di, kamu sudah ditunggu bosmu di bawah air terjun," ucap Mbah Tangil. Sunardi melanjutkan jalan kaki melalui jalan setapak untuk menuju air terjun Sungai Semawur. Menggunakan senter terang, Sunardi berjalan dengan hati yang sangat panik. "Mbah, misal terjadi suatu hal, Mbah jangan bilang siapa-siapa," ucap Sunardi supaya Mbah Tangil merahasiakan ritualnya tersebut. "Iya, saya bakal menjaga rahasia ini, namun kamu harus menepati janjinya," tegas Mbah Tangil. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya sampai di air terjun Sungai Semawur. Mbah Tangil meletakkan karung yang dia tentang dari tadi. Semua media ritual Mbah Tangil dikeluarkan. Kendi, kemenyan, obor, bunga, dan darah Sunardi diletakkan di atas batu besar Sungai Semawur. Mantra-mantra mulai keluar dari mulut Mbah Tangil. Debat dan kemenyan mulai bersahutan menusuk hidung Sunardi. Angin dingin mulai terasa di pundak Sunardi. "Di, bajumu lepas, setelah itu masuk sungai," pinta Mbah Tangil. Mbah Tangil memberikan sesaji di setiap sudut bebatuan Sungai Semawur. Di belakang air terjun itu ada gua. Kamu bawa darah dan mori ini ke sana," perintah Mbah Tangil. "Iya, Mbah," jawab Sunardi. "Aku tidak tahu yang bakal datang di gua itu sosok seperti apa. Genggam erat darah dan kain kafan ini. Jangan kasihkan ke siapapun. Di sana ada yang nemuin kamu. Kalau berhasil, tandanya darah ini tidak luntur. Jika gagal, darah itu hilang. Saya mantau dari sini," ucap Mbah Tangil. Sunardi mulai berjalan menuju gua di belakang air terjun dengan membawa kain putih yang selalu ia lindungi dari cipratan air terjun. "Saya tegaskan lagi ke kamu, kalau kamu yakin kamu langsung masuk ke gua itu. Tapi kalau kamu tidak yakin, sebelum masuk gua, kamu langsung mundur, jangan ragu. Kalau sudah masuk gua, aku tidak tahu kamu bakal kembali lagi atau tidak. Itu semua tergantung kamu sendiri," teriak Mbah Tangil kepada Sunardi. Oke, segitu dulu cerita horor hari ini. Sisanya akan kembali lagi di part 2. Bye-bye.